是熔焰魔神！可恶的人类！我可早就放弃军。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-230. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan dari Hu Huan dan penguasa Jiujian merupakan hal yang tidak pernah Lo Feng duga. Serangan langsung saja Hu Huan lancarkan, di mana ini layaknya daerah gelombang akhir. Kekuatan itu sangatlah kuat dan menekan balik domain Lo Feng. Rumor mengatakan kalau Hu Huan memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa kota kekacauan. Ia juga mempelajari ilmu jalur dewa binatang dan masih memiliki banyak harta karun lainnya. Jiujian mentertawakan Yin Tuo, padahal dia merupakan sosok yang sangat hebat di reinkarnasi pertama. Namun bagaimana bisa dia itu malah dipermalukan oleh ras manusia kecil itu? Dengan sombong, Jiujian pun meminta Yin Tuo untuk mati saja. Yin Tuo tentu kesal dengan perkataannya, namun dia menyarankan mereka untuk segera mengambil harta karun tertinggi Lo Feng. Jangan sampai mereka itu malah berakhir sia-sia tanpa mendapatkan apapun. Bagi Jiujian, mereka ini tidaklah selemahnya. Sementara Lo Feng itu ingin memanfaatkan tempat ini karena terdapat banyak gua dan labirin. Namun ia tidaklah bisa masuk ke dalam tanah dengan begitu mudah. Jiujian pun meminta Lo Feng untuk segera menyerahkan sayapnya, karena jika tidak, kematianlah yang akan dia terima. Serangan besar sudahlah Jiujian siapkan. Namun Lo Feng tidaklah takut dan mentertawakannya. Alhasil serangan langsung saja Jiujian berikan kepadanya. Lo Feng tidaklah lari dan hanya menahan serangan itu dengan sayap sanu. Hu Huan pun memintanya untuk segera menyerah karena jika tidak, mereka itu akan membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Saat itulah sebuah serangan yang sangat besar diciptakan olehnya. Ini merupakan teknik cakar dari binatang dewa leluhur, tapi ia memiliki 5 warna. Yin Tuo saja sampai terkejut karena serangan itu sangatlah luas. Bahkan bisa saja Denny terkena serangan tersebut. Hu Huan masihlah belum berhenti dan terus meningkatkan serangannya. Sampai pada akhirnya ia langsung saja menggunakan serangan tersebut. Lo Feng dengan santai akan membawa mereka bermain bersamanya. Serangan Hu Huan memang berhasil menangkap Lo Feng, tapi ini masihlah belum cukup kuat untuk bisa menghabisinya. Seketika saja retakan pun terjadi pada serangan itu, hingga akhirnya serangan ini pun berhasil dia hancurkan. Meskipun ini sempat membuat mereka terkejut, tapi bukan berarti Hu Huan akan menyerah begitu saja. Dia sudah menyiapkan serangan lainnya, di mana ini sepertinya adalah domain milik Hu Huan. Lo Feng mencoba untuk menahan hal tersebut, tapi bagi Hu Huan itu akan sia-sia saja, karena tidak lama lagi sayap Lo Feng akan menjadi miliknya. Serangan yang Hu Huan lancarkan akhirnya telah berhasil menghancurkan pertahanan milik Lo Feng. Akibat hal tersebut, Lo Feng pun terpaksa untuk menggunakan teknik terkuatnya, yakni I Am the Universe. Serangan Hu Huan telah berhasil dirinya tahan. Masih belum berhenti, Lo Feng juga kembali memberikan serangan lanjutan, di mana hal itu pun membuat serangan Hu Huan termundur. Tentu ini membuatnya terkejut karena sebelumnya dia telah meremehkan Lo Feng. Namun sekarang Hu Huan telah ditekan balik olehnya. Bahkan serangan itu telah hancur. Semua orang tidaklah menduga dengan apa yang terjadi. Karena sudah seperti ini, maka Hu Huan pun mulai menggunakan teknik lainnya, di mana tubuhnya itu menjadi begitu besar dan berencana untuk menginjak Lo Feng sampai hancur. Saat ini Lo Feng hanya bisa terus mempertahankan formasinya. Berhubung Lo Feng itu belum kunjung ia kalahkan, jadi Hu Huan akan mulai serius. Tapi sayang sekali pertarungan mereka itu seketika saja terhenti. Pasalnya terdengarlah teriakan yang sangat mengerikan dari tempat itu, yang membuat semua orang menyadari kalau Dewa Monster Iblis Lapa telah terbangun.
Yintuo bergegas pergi karena tidak ingin terjebak. Yintuo bergegas pergi karena dia tidak ingin berakhir di sini. Selain ia, Hu Huan dan Jiu Jian juga segera pergi. Sekilas kita pun diperlihatkan dengan Dewa Iblis Larva. Sedangkan Lo Feng juga ikut pergi karena bagaimanapun kekuatan dari Dewa Iblis Larva sangatlah mengerikan. Mereka harus bisa memasuki tanah labirin karena jika tidak mereka akan dalam bahaya. Namun Lo Feng tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja. Dia langsung menggunakan domain miliknya. Jiu Jian sangatlah murka dan mencoba untuk melakukan penyerangan. Tapi semua itu sia-sia saja, karena bagaimanapun Lo Feng bisa dengan mudah mengatasi hal tersebut. Baginya mereka akan mati di sini, sedangkan dialah yang akan hidup. Meskipun mereka memiliki klon, namun harta yang mereka bawa pasti akan hilang. Yintuo kesal karena sejak tadi teruslah dipermainkan oleh Lo Feng, dan sekarang kondisinya malah semakin buruk. Dewa Iblis Larva sendiri sudah bangkit sepenuhnya. Hentakan kakinya langsung menciptakan bencana yang sangat besar di tempat itu. Hu Huan berjanji akan memburu Lo Feng apapun yang terjadi, dan ia pasti akan menghabisi seluruh klon miliknya. Tapi Lo Feng tidaklah takut. Ia menyadarkan mereka kalau kondisi saat ini tidaklah begitu baik, sebab dengan kekuatan yang Dewa Iblis Larva miliki sangatlah mudah baginya untuk mengejar mereka. Alhasil Hu Huan pun meningkatkan serangan miliknya. Hanya saja setiap langkah yang terus dilakukan oleh Dewa Iblis Larva membuat jarak mereka tak begitu jauh. Yintuo pun kesal karena tidak sejak tadi melarikan diri dan malah menonton pertarungan mereka. Hu Huan dan Jiu Jian teruslah meningkatkan pergerakan mereka. Namun Lo Feng yang sudah ada di depan sana tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Serangan langsung saja dia berikan dan membuat pergerakan mereka pun terhenti. Lo Feng bisa saja membebaskan mereka selama orang-orang itu mau menyerahkan harta kepadanya. Tekanan yang Lo Feng berikan tidaklah main-main, karena dengan begitu pergerakan mereka pun semakin terhambat. Lo Feng pun meminta mereka untuk segera membuat keputusan, karena jika tidak mereka itu pasti akan mati di tangan Dewa Iblis Larva. Benar saja ia sudah semakin dekat. Tekanan yang sosok itu berikan tidaklah main-main. Lo Feng saja saatlah kesulitan menahan tekanannya. Yintuo yang tidak ingin mati begitu saja untuk mencoba melakukan segala cara demi bisa melindungi nyawanya. Meskipun dia sudah membesarkan tubuhnya, bagi Dewa Iblis Larva itu bukanlah apa-apa. Alhasil dia pun diinjak yang membuat nyawa Yintuo dalam bahaya. Sementara Hu Huan mengeluarkan harta pelindungnya. Untuk Lo Feng sendiri berencana menggunakan menara bintang, tapi akan dirinya samarkan menjadi istana awan berdarah. Ia pun telah masuk ke dalam menara tersebut. Sementara Hu Huan dan Jiu Jian juga sedang berada dalam pelindungan. Berbagai serangan dari Dewa Iblis Larva pun berusaha untuk mereka tahan. Sementara Yintuo tidaklah selamat karena dia sudah digeprek oleh kaki Dewa Iblis Larva. Dewa Iblis pun menyadari kalau Lo Feng dan yang lainnya telah melewati dirinya. Jadi dia pun bergegas mengejar mereka. Sino berpindah ke sisi lain di mana ternyata Yintuo masihlah hidup setelah hampir saja meninggoy. Ia sudah menduga dengan kengerian dari Dewa Iblis Larva. Bahkan armor angin emasnya dihancurkan dalam satu kali serangan saja. Serangan keduanya bahkan menghancurkan 90% tubuh ilahinya. Meskipun masih selamat, tapi dia sangatlah kesal karena harta dan tubuh abadinya harus menjadi korban. Ia pun meluapkan kekesalannya ini kepada Lo Feng. Apapun yang terjadi, sayap dan benih jiwa milik Lo Feng pasti akan dirinya miliki. Selain itu, Yintuo memiliki sebuah rencana untuk menyebarkan sebuah rumor besar. Dan begitulah Lo Feng tidak akan bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, Hu Huan dan Jiu Jian masihlah berusaha untuk menghindari kejaran dari Dewa Iblis Larva. Mereka harus melewati lapisan laut magma, karena dan begitulah mereka baru bisa lolos dari kejaran Dewa Iblis Larva. Hu Huan dan Dewa Iblis Larva tengah berpacu dengan waktu. Siapakah di antara mereka yang lebih dahulu bertindak? Lihat dengan jelas di saat mereka itu tengah memasuki lapisan pertama, tangan Dewa Iblis Larva sudah hampir menangkap mereka. Tapi untung saja kapal ini tergolong cepat dan mampu menghindari tangan Dewa Iblis.
Tapi masalah langsung mereka hadapi, karena tempat yang sedang mereka masuki ini sangatlah berbahaya. Terdapat api dingin yang langsung saja menahan mereka. Selain itu, terdapat badai yang sangat kuat juga. Hu Huan berjanji akan membalas apa yang telah diperbuat oleh Lo Feng kepadanya. Sedangkan Lo Feng sendiri penasaran apa yang terjadi kepada mereka. Karena bagaimanapun, inti pusaran magma merupakan hal yang paling menakutkan. Semakin dalam mereka masuk, maka semakin kuat juga tekanan yang harus mereka lewati. Bahkan harta karun tingkat puncak sekalipun pasti akan hancur. Babata merasa bagi orang lain ini adalah jalan buntu. Namun Lo Feng memiliki menara bintang. Jadi bisa dikatakan jalan ini sangatlah cocok untuknya. Inilah cara termudah untuk menghindari jalan buntu lautan magma. Dengan mengandalkan menara bintang, mereka akan mengikuti lorong pusaka ke dalam lautan magma demi bisa ke danau tak terbendung. Perjalanan teruslah mereka lakukan. Untuk Hu Huan dan Jiu Jian memang masihlah selamat, tapi harta yang mereka miliki itu tidaklah mungkin bisa bertahan terlalu lama. Kerjasama mereka sangatlah dibutuhkan untuk bisa mempertahankan kapal ini. Jiu Jian dan Hu Huan berjuang begitu keras, tapi mereka tidaklah tahu akan seberapa lama sampai ke danau tak terbendung. Ternyata mereka itu barulah melewati 1 dari 10.000 rintangan. Hu Huan menenangkan Jiu Jian karena dia ada di sini. Alasan mengapa Jiu Jian itu panik, pasalnya dia tidaklah memiliki tubuh klon. Jadi ini adalah satu-satunya tubuh yang dia miliki. Berbeda hal dengan Hu Huan. Meskipun begitu, ia juga tidak ingin mati di sini. Karena jika tidak, dia akan kehilangan armor dewanya. 翅膀都会碎裂。我可没分身，就这么一个本力，难道我舍得灭绝神？ Di saat mereka berdua tengah berjuang dengan sangat keras, berbeda halnya dengan Lo Feng. Karena menara bintang sangatlah kuat. Jadi tidaklah butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk keluar dari badai lautan magma. Dan akhirnya dia pun sampai juga di danau tak terbendung. Sejauh mata Lo Feng memandang, tidak ada satupun orang di sini selain dirinya. Ia terus melihat ke sana kemari, sementara Babata menjadi begitu senang karena mereka keluar dengan keadaan yang aman-aman saja. Sejauh ini perjalanan mereka berjalan dengan sangat lancar dan sepertinya tujuan mereka memang kemari. Akan tetapi masalah belumlah selesai, karena saat itu jugalah Lo Feng merasakan kedatangan sosok yang tak terduga. Sebuah bulan pun muncul tepat di belakangnya, di mana ternyata ada sosok kuat lainnya di sini. Lo Feng tahu kalau orang itu berasal dari salah satu 2 tanah suci besar, yakni tanah suci Bulan Ungu. Ia adalah penguasa naga angin alam semesta. Klan Bulan Ungu menilai kemurnian garis keturunan mereka berdasarkan fase bulan. Dari fase bulannya, sosok ini berasal dari keturunan tingkat atas. Kekuatannya tidaklah kalah hebat jika dibandingkan dengan Hu Huan. Lo Feng memberikan salam dan dia kemari hanya lewat saja. Karena itulah Lo Feng berjanji akan pergi secepat mungkin. Namun naga angin sudahlah mendengar mengenai hebatnya sayap Lo Feng. Dia yakin itu merupakan harta karun tingkat tinggi. Atas apa yang barusan dia katakan, maka sudahlah jelas kalau Lo Feng itu akan dalam masalah lagi. 嗨，血脉位列上等。 风龙之主，我只是 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Feng baru saja lepas dari lautan larva yang mengerikan. Namun sekarang dia itu malah bertemu dengan para master dari tanah suci Bulan Ungu. Mereka sangatlah tertarik dengan sayap miliknya. Jadi orang-orang itu berharap dia bisa memberikannya tanpa melakukan perlawanan. Berhubung mereka sangatlah menginginkan harta karun sayapnya, maka Lo Feng mempersilahkan mereka untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Bagi Lo Feng, pertarungan ini tidak akan pernah berhenti. Bahkan sekarang namanya mulai dikenal oleh banyak sosok kuat di Universe Ocean. 刚从那地狱般的岩浆海逃出来， 不是你这实力所能拥有的。对着拳头来说话，死不休，绝不退缩。这个 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.